Sangat harum bunga di taman, banyak kembang aneka rupa. Apa kabar kawan pajak sekalian? Sudah lama kita tidak berjumpa. Halo kawan pajak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan kami dari KPP Penanaman Modal Asing 3. Dengan saya, Kori Audita Tampu Bolon yang akan memandu sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai bincang kita pada hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk kawan pajak yang telah join pada sesi hari ini. Kawan pajak sekalian, apa kabarnya nih? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya, dimanapun kawan pajak berada. Nah, untuk tema bincang-bincang kita hari ini tentunya sangat menarik ya kawan pajak. Hari ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Kortex. Nah, tentunya kita memasuki era baru nih kawan pajak di sistem perpajakan kita. Kalau dulunya kawan pajak semua nih sudah sangat familiar ya dengan yang namanya DJP online. Kemudian pengisian SPT tahunan tuh dengan e-filing atau e-form gitu ya Kak Maida ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke era Kortex nih kawan pajak. Mungkin kawan pajak banyak yang bertanya-tanya, susah nggak sih pelaporan SPT di Kortex ini? Apa sih bedanya dengan e-filing atau DJP online gitu ya Kak Maida ya? Benar. Nah, kawan pajak jangan khawatir. Pada sesi kali ini akan kita bahas dengan tuntas tentang pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi di Kortex. Ya, mungkin kita sesi tanya jawab aja ya Kak Maida ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul nih kawan pajak karena memang tahun 2025 ini baru dimulai di sini nih, kita menggunakan Kortex untuk melaporkan SPT tahunan gitu ya Kak Maida ya. Nah, pertama nih Kak Maida, apa sih yang harus disiapin oleh kawan pajak, dokumen apa yang harus disiapin kalau kita mau lapor SPT tahunan? Oke, baik kawan pajak, menyinggung soal SPT tahunan sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuma caranya saja yang beda, kita lewat Kortex nih tahun 2025. Berarti dokumen yang disiapkan juga sama, yaitu apa? Bukti potong. Kalau kerja dari perusahaan, berarti bukti potong dari perusahaan. Nah, kalau perusahaan berarti harus melakukan pencatatan. Ini ada juga nih beberapa pertanyaan tentang wajib pajak yang status NPWP-nya itu nonaktif nih Kak Maida. Jadi ada yang status NPWP-nya pertama statusnya nonaktif, yang kedua statusnya di bawah PTKP. Nah, untuk status nonaktif dan di bawah PTKP ini apakah wajib Kak Maida melaporkan SPT tahunan? Baik kan pajak. Jadi kita lihat dulu nih nonaktifnya sejak kapan. Kalau memang sejak tahun 2025 maka dia sudah tidak ada kewajiban untuk lapor SPT. Tapi kalau tahun 2025 dia masih aktif maka harus lapor di tahun pajak 2025 itu SPT tahunannya di maksimal Maret ini. Apabila di kemudian hari ternyata memang ditemukan misalnya PTKP-nya tidak berubah masih di bawah PTKP, maka nonaktif masih tetap. Tapi jika berubah di kemudian hari di atas PTKP, maka bisa melakukan aktivasi kembali. Oke, jadi selama berstatus aktif wajib lapor ya Kak Maida ya. Kesimpulan sederhananya seperti itu. Oke. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi nih Kak Maida, kan sudah menggunakan Kortex nih. Benar. Apakah masih bisa lapor lewat DJP online mulai yang tahun pajak berapa tuh Kak Maida? Oke. Boleh dicatat ya teman-teman, DJP online ini bisa dipakai dalam hal ada SPT pembetulan di tahun pajak 2024 ke belakang. Jadi untuk tahun pajak 2025 semuanya menggunakan Kortex. Seperti itu Kak. Oke, jadi sistem lama DJP online itu masih bisa digunakan begitu ya Kak Maida ya, untuk pelaporan SPT sebelum tahun pajak 2025. Nah, kemudian mungkin kawan pajak ada yang pernah mendengar nih, Kak Maida juga mungkin pernah dengar, ada berita di internet, katanya penghasilan 10 juta tidak kena pajak, penghasilan 10 juta nggak usah bayar pajak. Itu benar nggak sih Kak Maida? Benar ya. Tapi perlu dicatat juga cuma untuk yang punya syarat tertentu. Nah ini namanya diatur di PMK 105. Disebutnya PPh 21 DTP. Memang untuk yang penghasilan 10 juta itu tidak dikenakan pajak, tapi terbatas pada industri tertentu, yaitu boleh saya sebutkan di sini. Ada alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, lalu furniture, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
terbatas 5 itu saja ya teman-teman. Iya, kawan pajak. Jadi boleh nanti dibaca juga ya Kak Maida ya di PMK 105 tahun 2025. Jadi jangan khawatir dengan status kurang bayarnya SPT. SPT itu nggak selalu harus nihil. Kalau memang ada penghasilan lain di luar dari pekerjaan, misalnya Shopee, nah itu dihitung kembali nih penghasilannya berapa. Dan kalau kurang bayar bisa langsung self assessment dibayarkan seperti itu kan. Iya. Jadi penghasilannya semuanya dilapor ya kawan pajak, penghasilan dari perusahaan maupun penghasilan dari Shopee. Nah, walaupun penghasilan dari Shopee-nya itu sudah dipotong juga oleh Shopee ya, bukti potongnya tetap bisa dikreditin ya Kak Maida ya. Benar. Oke. Nah, untuk pegawai lagi nih Kak Maida. Jadi bukti potong, sebenarnya kan pegawai terima bukti potong harusnya ya setiap bulannya. Kemudian kenapa tidak muncul di akun Kortex pegawainya yang muncul hanya yang setahun, yang sampai bulan Desember. Itu gimana tuh Kak Maida? Benar, jadi kalau bagi pemberi kerja kan motong setiap bulan tuh, ada PPh 21 masanya. Nah, bagi si pegawai atau karyawannya, dia sudah dimudahkan dengan diberikan bukti potong dalam setahun. Kita sebutnya BPA 1 atau BPA 2. Jadi tinggal rekap, pakai yang hasil rekap itu aja. Tidak perlu hitung lagi yang setiap bulannya. Oke, jadi harusnya langsung muncul di Kortex ya Kak Maida ya bukti potongnya. Kemudian yang paling sering ditanya lagi nih Kak Maida tentang harta dan hutang. Nah, apakah sebelum-sebelumnya kan waktu di DJP online kawan pajak juga sudah input nih, harta sudah dilapor, hutang sudah dilapor. Apakah data itu akan masuk juga ke Kortex atau gimana tuh Kak Maida? Itu masuk Kak. Jadi tetap pre-populated. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah ada riwayat input harta dan utang, akan otomatis pre-pop. Cuma perlu dicek lagi nih kan dalam tahun berjalan bisa jadi nilainya berubah ya. Nah itu diedit. Apalagi misalkan hutang ada yang otomatis dipotong, berarti kan nilainya sudah berkurang ya. Kalau misalnya nih ya ternyata ada yang tidak pre-pop, lalu status utangnya itu sebenarnya masih ada, tapi ketika input di lampiran kok nggak bisa diklik apa-apa. Nah balik lagi ke halaman induk, nanti coba pas ada pertanyaan apakah Anda memiliki utang pajak? Apakah Anda memiliki utang? Itu klik ya. Nanti akan diarahkan ke lampiran, barulah muncul di situ bisa diedit. Seperti itu. Jadi semuanya jangan lupa dicek lagi nilainya ya Kak Maida ya. Benar. Masih bisa dihapus, masih bisa diedit atau masih bisa ditambah. Benar ya Kak Maida? Benar. Kemudian masih tentang harta dan utang nih Kak Maida. Kalau misalnya harta nih, aset yang dimiliki WP ini sudah lama, jadi WP itu nggak punya info lagi tentang berapa sih waktu itu dia beli harganya. Nah, sementara yang ditanya adalah untuk aset itu harga perolehan gitu ya Kak Maida ya. Nah, itu untuk aset. Kemudian harga perolehan, kemudian yang ditanyakan adalah nilai saat ini. Nilai saat ini itu kan mengikuti harga pasar ya Kak Maida ya. Nah, apakah ada konsekuensi di kemudian hari kalau WP tidak tepat mencantumkan waktu itu berapa sih nilai perolehannya atau berapa sih nilai asetnya saat ini gitu Kak Maida? Jadi nilai sebenarnya ini kan self assessment ya. Jadi dikembalikan lagi ke wajib pajak. Waktu itu belinya berapa? Dilihat lagi waktu beli ada hubungan istimewa nggak? Misalnya belinya sama teman sendiri atau sama keluarga. Yang dilihat, yang dipakai adalah harga pasar. Lalu untuk utang itu harta. Untuk utang dilihat nilai per 31 Desember. Berapa sih saldonya, utangnya dan hartanya itu per 31 Desember seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk nilai saat ini tadi ya Kak Maida, nilai saat ini itu berarti harga pasar ya? Benar. Benar ya. Untuk sorry Kak dipotong. Untuk lebih jelasnya nih nanti bisa dibaca-baca juga sendiri di Per 11 ya. Tahun 2025, di situ ada contohnya juga. Ya, boleh silakan dipelajari ya kawan pajak ya di Per 11 tahun 2025. Nah, kemudian ada juga yang bertanya nih Kak Maida tentang harta nih. Kalau tidak memasukkan harta gimana? Misalnya tidak ada harta yang dilaporkan tuh gimana Kak Maida? Masa sih nggak punya harta? Kan nggak mungkin ya. Itu handphone yang dipegang untuk nonton IG Live juga harta ya Kak Maida? Benar. Barang elektronik itu juga termasuk harta. Keluarga adalah harta gitu. Terus keluarga adalah harta yang paling berharga. Ya, benar. Nah, kemarin kita ada juga mendampingi wajib pajak melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kawan pajak kalau ada yang udah mencoba nih mengisi SPT di Kortex, itu kalau hartanya tidak diisi, itu tidak bisa dilanjut. Benar. Jadi kawan pajak
ya dipastikan diinput semua aset yang dimiliki di data terlebih dahulu. Kalau nggak punya harta kayaknya nggak mungkin ya. Logikanya Ya. seperti itu. Oke, kemudian masih tentang harta nih Kak Maida. Kan harta yang kita miliki belum tentu atas nama kita. Misalnya saya punya sepeda motor tapi atas nama abang saya, gimana tuh Kak Maida? Aman Kak. Aman ya? Tetap bisa masuk. Nanti di situ ditulis atas nama siapa? Abangku misalnya gitu. Oke, berarti atas nama pemilik ya? Benar. Oke, benar. Nah, kemudian bagaimana masalah lebih bayar lagi nih Kak Maida? Dicek lagi nih PTKP-nya sudah benar belum. Misalnya harusnya TK0 tapi ternyata di situ dibuatnya K2. Padahal dia belum menikah dan tidak punya tanggungan. Nah, kalau misalkan memang masih terkendala sampai tidak bisa submit, itu bisa datang ke KPP terdekat di mana benar. saja. Karena waktu itu sempat nih pas kita sosialisasi ke WP, ada yang datang di inputnya sama pemberi kerja itu K2. Padahal dia TK0 harusnya. Kan berarti harus pembetulan bukti potong ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan masalah karyawan nih ya, Mbak Kak Maida ya. Sekarang kalau UMKM nih Kak Maida. Jadi UMKM ini kan ada fasilitas pengurangan 500 juta itu ya Kak Maida ya, yang tidak terkena pajak. Kemudian di sistem apakah itu sudah terkunci? Kalau wajib pajak tidak mau menggunakan fasilitas itu bagaimana Kak Maida? Oh, jadi pengurang 500 juta itu bukan pilihan. Bukan pilihan ya. Oke. Jadi bakal otomatis sesuai sama yang diinput di awal pilihannya apa. Seperti itu Kak. Iya, jadi otomatis di Kortex ya kawan pajak akan ada pengurangan 500 juta itu ya untuk UMKM. Nah, ini ada lagi pertanyaan tentang hutang nih Kak Maida. Nah, apabila hutang sebelumnya itu sudah dilunasi sebagian sehingga ada pengurangan nilai saldo, bagaimana cara update hutang itu di Kortex? Ini yang seperti tadi saya bilang, misalkan dia sudah berkurang nilainya, tapi ternyata di menu lampiran tidak muncul, maka di halaman induk nih, ketika ada pertanyaan apakah memiliki hutang, klik ya, nanti diarahkan untuk mengisi lampiran. L1 ya. Ya kawan pajak, jadi semua lampiran itu kuncinya adalah di induk ya Kak Maida. Kalau kita jawab iya, akan muncul tuh nanti keterangannya, silahkan mengisi lampiran ini gitu ya Kak Maida ya. Oke. Nah kemudian kita masuk ke norma nih Kak Maida, norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Gimana tuh cara ngajuin NPPN di Kortex? Ya, jadi NPPN sekarang bisa langsung di Kortex. Kalau dulu kan dengan surat tersendiri ya, sekarang bisa di Kortex. Maksimalnya kapan adalah tanggal 31 Maret. Jadi 3 bulan di awal tahun itu. Oke, maka maksimalnya ini di 31 Maret ya. Tahun ini. Pakai akun siapa? Misalnya ada suami istri sudah gabung NPWP, lalu suaminya bekerja dari satu pemberi kerja, sementara istrinya dokter nih. Dokter kan bisa dengan norma ya, harus mengajukan NPPN. Karena sudah gabung NPWP-nya, maka yang mengajukan adalah dengan akun Kortex suami. Seperti itu Kak. Oke, jadi kawan pajak yang mau menggunakan NPPN jangan lupa ya, ini udah mau akhir Maret. 16 sekarang. Tanggal 16 berarti 2 minggu lagi waktunya untuk mengajukan NPPN. Paling lama 31 Maret ya kawan pajak. Nah, ini tentang suami istri gabung NPWP nih Kak Maida. Jadi kalau misalnya istri gabung NPWP kan menggunakan NPWP suami itu berarti. Nah, kawan pajak ada yang nanya nih, kartu NPWP-nya nama suami dong. Apa nggak bisa suami garis miring istri gitu Kak Maida? Jadi sekarang kan sudah Kortex dan banyak yang paperless ya, dengan punya akun Kortexnya saja sebenarnya itu sudah mewakili, jadi tidak perlu pakai kartu lagi sendiri gitu Kak. Oke. Nah, masih lagi tentang gabung NPWP suami istri. Nah, kemudian kalau istri punya NPWP, punya bukti potong juga, tapi dia belum aktivasi Kortex, bisa nggak sih langsung lapor aja pakai NPWP suami? Gimana tuh Kak Maida? Jadi ketika dia sudah menggabungkan NPWP-nya dengan suami, terus sudah terdaftar di DUK, daftar unit keluarganya suami, maka NIK-nya dia bisa dipakai sebenarnya. Jadi kalaupun dia bekerja juga dan ketika pemberi kerjanya itu bikin bukti potong, di input NIK-nya si istri itu aman. Nanti jadi tinggal ketika lapor SPT, kan bukti potongnya sudah diterbitkan pemberi kerja. Masuklah itu ke Korteksnya suami untuk dilaporkan. Berarti tetap langsung lapor aja dengan Kortex suami gitu ya, Kak Maida.
Nah, kemudian cara penggabungannya gimana tuh? Kalau misalnya istri pengen satu NPWP aja deh, biar lebih gampang. Jadi gabung NPWP suami istri. Gimana tuh Kak Maida cara menggabungkan NPWP? Caranya, tadi satu, pastikan dulu dia sudah masuk sebagai tanggungan dalam DUK-nya suami. Kalau sudah, si istri perlu melakukan nonaktif. Nah, di tanggal Februari itu sepertinya dari kantor pusat ada yang serempak ditetapkan nonaktif bagi istri yang memang bekerja dari satu pemberi kerja. Jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang ngecek nih kok Udah ternyata aku nonaktif. udah nonaktif, nah itu nggak perlu kaget sebenarnya. Jadi tinggal langsung saja dilanjutkan. Tapi kembali lagi ya Kak, perempuan itu punya hak. Dia, si istri punya hak untuk memilih mau gabung dengan suami atau tidak. Kalau misalkan memang berkehendak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, maka dia bisa menggunakan kembali NPWP-nya, NIK-nya sendiri untuk aktif dan melaporkan semua kewajiban perpajakannya. Lalu untuk SPT-nya perlu untuk hitung secara proporsional penghasilannya dengan suami. Nah, ini yang jadi pertimbangan banyak orang nih, kenapa lebih memilih gabung NPWP, karena kalau PH, wisata atau memilih terpisah kewajiban perpajakannya, karena dihitung proporsional, jadi batasan tarifnya pasti akan lebih besar. Benar. Otomatis kalau lebih besar, Bisa kurang pajak bayar. yang dipotongnya lebih besar, jadi Iya. akan kurang bayar seperti itu. Oke. Nah, masuk lagi ke yang gabung tadi nih, Kak Maida. Kalau misalnya kan tadi boleh memilih ya, istri bisa aja melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, kalau suami dan istri sama-sama bekerja nih, gimana cara lapornya nih, Kak Maida? Sama-sama bekerja tapi gabung NPWP di suami. Nah, kalau itu tinggal si istri dicek lagi nih bukti potongnya dari pemberi kerja. Kalau dia sudah masuk di DUK suami, maka nanti tinggal dilaporkan di penghasilannya final suami. Jadi kalau suami udah buka korteksnya, lalu ada pertanyaan apakah memiliki penghasilan final, klik ya. Selain kayak misalkan bunga, diskonto apa, masuklah itu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ingat ya, hanya dari satu pemberi kerja. Kalau misalkan ternyata istrinya ada affiliate Shopee, nah Berarti itu bukan ya? bukan. Oke, jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja masuknya ke final ya, Kak Benar. Maida ya. Oke. Nah, mengenai istri tadi yang memilih terpisah nih, Kak Maida, bagaimana langkah pelaporan SPT suami istri kalau pisah NPWP? Jadi di halaman induk itu sudah ada pertanyaan kan, kalau kepala keluarga dia kakak. Kalau misalkan istri misalnya memilih terpisah, berarti pilihnya yang MT. Nah nanti di bagian PTKP dia nggak otomatis terisi nih, akan langsung diarahkan ke L4. Jadi harus dihitung kembali penghasilannya, kemudian dikali dengan PPh terutangnya secara proporsional, bagian istri berapa, suami berapa. Setelah itu dikurangi kredit pajak yang sudah dipotong sama pemberi kerja. Kebanyakan sih jadinya kurang bayar. Ya. Nah, sebelum submit ada kliknya kan pilihannya pay and submit. Berarti harus pay dulu baru bisa submit gitu. Oke, jadi kalau misalnya setelah dihitung ternyata kurang bayar, ya nggak masalah. SPT itu nggak harus nihil ya, Kak Maida. Oke. Kan jadi Kak, logikanya ya kalau saya pikir, oh aku nggak nihil nih, berarti kan aku ada penghasilan lebih lain dong. Makin besar pajaknya berarti makin besar penghasilannya. Pikirnya seperti itu, dibalik. Jadi kalau misalnya pajaknya makin besar itu karena apa? Karena penghasilannya makin besar dong. Benar, berarti ya wajib disyukuri. Nah, ada lagi tentang suami istri yang suaminya sedang tidak ada penghasilan. Misalnya suaminya sedang pendidikan, jadi tidak ada penghasilan. Nah, istrinya bekerja nih, Kak Maida, dari satu pemberi kerja. Bagaimana itu pelaporannya kalau suami istri digabung? Kalau digabung sama. Istri sudah dari satu pemberi kerja, hanya dari satu pemberi kerja, berarti masuk ke penghasilan final suami. Lalu untuk penghasilan suami sendiri karena menyesuaikan keadaan di tahun pajak itu, kalau memang tidak ada penghasilan ya ditulisnya tidak nol. Seperti itu, udah tinggal submit. Oke, nggak masalah ya kalau suaminya sedang tidak ada penghasilan ya berarti ya tidak ada yang dilaporkan, hanya dilaporkan penghasilan istri tadi ya. Benar. Nah, kemudian kalau suami istri sebelum korteks juga pelaporannya udah terpisah nih, Kak Maida. Nah, kemudian nanti di korteksnya gimana tuh? Ya, tetap terpisah. Tetap terpisah ya? Benar, jadi nanti kembali lagi nih, kalau misalkan memang mau gabung,
pastikan dulu sebelum salah satunya lapor itu sudah memutuskan untuk menggabung. Jadi nanti bisa tetap submit dengan gabung NPWP. Oke. Tapi kalau salah satunya sudah lapor SPT, itu nggak bisa penggabungan untuk tahun pajak 2025. Bisanya untuk tahun 2026. 2026. Oke. Gitu. Oke. Ya, gak terasa ya Kak Iya, Maidanya sudah hampir setengah jam kita menemani kawan pajak untuk sesi bincang-bincang hari ini mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, Kak Maida kira-kira ada lagi yang mau disampaikan untuk kawan Oke pajak? Kak, tadi kayaknya ada keselip satu Iya. soal penelitian pendahuluan pengembalian pajak. Untuk OP itu 100 juta. 100 juta ya, oke. Ya, Itu maaf dia. ya kawan pajak, tadi sepertinya salah menyebutkan ya. Untuk pengembalian pendahuluan, apabila lebih bayar di SPT orang pribadi, 100 juta ya kawan pajak nilai pengembalian pendahuluan. Benar. Oke. Ada lagi kira-kira Kak Maida? Cukup. Sudah cukup ya. Nah, kawan pajak tidak terasa ya, sudah sampai di sesi kita hari ini, bincang-bincang kita mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi di Cortex. Nah, sebelum kita menutup sesi kali ini, kami ingin mengingatkan kembali ya kepada kawan pajak, jangan lupa untuk yang belum aktifasi akun Cortex, segera aktivasi untuk pelaporan SPT tahunan karena mulai tahun pajak 2025 sudah dilaporkan di Cortex. Nah, untuk orang pribadi itu harus dilaporkan paling lambat 31 Maret 2026 ya kawan pajak. Ya jangan lupa, lebih cepat lebih baik. Nah, kemudian untuk PPh Badan juga paling lambat tanggal 30 April 2026. Nah, demikian sesi kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau dalam bincang-bincang kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, penyuluh KPP PMA 3, Kak Maida Nurbaiti. Kemudian sampai bertemu ya kawan pajak di sesi bincang-bincang kita berikutnya bersama KPP PMA 3. Ada pantun nih untuk menutup Kak Maida, boleh ya? Boleh, Karena Kak. tadi dibuka dengan pantun, kita tutup lagi dengan pantun. Silakan. Burung dara, burung merpati, Cakep. terbang tinggi di atas kota. Artinya, Segera lapor SPT tahunan orang pribadi sebagai bukti cinta negara. oke. Ya, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali ya kawan pajak. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya bersama KPP PMA 3. Dadah.